نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أما الفاتحة أعطني شنو رجيم شنو الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا من الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم wajib lan wajib apa yang ada kita yang yakini sapa wong Allah Ta'ala ing temen Gusti Allah Ta'ala maha nur sing Allah iku ayyadahum bil mukjizat nguatake sinten Allah ing para nabi bil mukjizati kelawan mukjizat itu jamak mukjiz di al-amru al-khariq lil adah perkara yang luar biasa di luar kebiasaan bukan khariq lil aql. Jadi mukjizat itu apa? Sesuatu yang di luar kebiasaan. Umpama biasanya api itu panas melalui para nabi atau di tangan para nabi menjadi dingin. Manusia kalau mati itu nggak akan bisa hidup lagi. Secara adat begitu. Tetapi di tangan para nabi, di antaranya Nabi Isa, orang mati bisa hidup. Orang buta dari lahir bisa sembuh. Bulan terbelah. Jadi khariq lil ada. Ini penting. Artinya jangan diartikan nggak masuk akal. Kalau perkara nggak masuk akal nggak mungkin wujud. Walaupun para nabi pun ya nggak bisa wujud. Namanya saja khariq lil akal. Kemudian namanya mukjizat secara bahasa itu sesuatu yang melemahkan. Artinya mukjizat itu pasti sesuatu luar biasa yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Maka selama masih bisa ditiru oleh orang lain selain para nabi, ya berarti bukan mukjizat. Oleh karena itu mukjizatnya baginda Nabi yaitu Al-Qur'anul Karim gak akan bisa ditiru oleh siapapun sampai hari kiamat. Karena keistimewaan Nabi itu sampai hari kiamat. Maka mukjizatnya pun gak akan bisa ditiru sampai hari kiamat. Al-makrun bitahaddi diiringi dengan penantangan yang diiringi dengan dakwah kenabian maksudnya. Jadi mukjizat itu perkara yang luar biasa yang diiringi dengan mendakwah, mengaku menjadi nabi. Artinya jika tanpa pengakuan berarti bukan mukjizat. Makanya dalam masalah khariqul adah para ulama membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama mukjizat. Itu kalau diiringi dengan mengaku menjadi nabi. Kalau khariqul adah tanpa mengaku menjadi nabi, jadi ini kok karomah. Jadi ini karomah. Tentu saja karomah ini khusus untuk orang-orang yang mengikuti para nabi. Memang nggak ada pengakuan menjadi nabi, tapi mengikuti syariatnya nabi. Kemudian bagian dari karomah itu irhasot. Ya. Irhasot itu kejadian luar biasa melalui para nabi sebelum menjadi nabi. Kayak baginda nabi itu kan sebelum menjadi nabi dinaungi awan kemana-mana. Pembelahan nabi dadanya kemudian dicuci oleh malaikat Jibril itu namanya irhasot. Kejadian luar biasa seorang nabi sebelum menjadi nabi. Itu bagian dari karomah. Enggak termasuk mukjizat karena belum ada pengakuan menjadi nabi. Kemudian yang ketiga ada kejadian luar biasa yang bukan para wali. Duduk wong sing duwe keistimewaan. Jenenge maunah. Ya kayak kita beginilah. Kan kadang-kadang kalau kita renungi, pasti nanti kita itu pernah 1 atau 2 kali atau sering bahkan itu mengalami kejadian-kejadian yang luar biasa. Ada tabrakan gak sido. Ada duit terus jaluk ning Gusti Allah juk-juk songkot oleh duit min haitsu la yahtasib itu juga karomah. Tapi mau kadang ngomong kebetulan kan kadang no. Oh,
awas kowe. Melarat marene. Melarat tenan. Iki jenenge mauna. Mauna. Aja langsung aku karomah aku wali. Jangan terlalu buru-buru mewalikan diri. Bisa jadi mauna. Atau bahkan naudzubillah ada tingkatan yang terakhir. Alayadil fasek. Namanya istidraj. Hal-hal luar biasa yang Allah berikan pada orang-orang fasik. Ora tau salat tapi sakti. Ora tau salat, ora tau ngamal, tapi khoriku adae akeh. Nah, ini bahaya juga ini. Umpama gak tahu salat, ora tahu ibadah, tapi omongannya mandi. Nah, jangan-jangan ini istidraj. Atau penjerumusan dari Allah. Jadi istidraj itu satu hal yang luar biasa yang terjadi melalui tangan orang fasik untuk penjerumusan dari Allah, sehingga orang itu semakin hari semakin fasik, akhirnya naudzubillah semakin celaka. Tapi ini jangan untuk nuduh orang lain ya. Ini jadi ketasan. Jadi kalau kita punya keistimewaan, jangan-jangan ini istidraj, sehingga kita bisa istighfar. Bahkan ada lagi sihir. Ma yadhar ala aidil ashqiya murtabitan bi asbabin khassah. Sesuatu yang tampak melalui tangan orang-orang celaka yang berkaitan dengan sebab-sebab yang khusus. Sebenarnya dalam definisi sihir ada khilafiyah antar para ulama. Ada mengatakan sihir ini sesuatu yang nggak ada hakikatnya. Artinya hanya khayalan belaka atau tipuan mata saja. Tetapi jumhur ulama termasuk Imam Nawawi belum mengatakan bahwa an-sihra lahu haqiqah. Sihir itu betul-betul nyata. Artinya bukan tipuan mata saja. Dan ini juga dikuatkan oleh beberapa dalil dari ayat Al-Quran seperti surat Al-Baqarah yang sering kita baca, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman ila akhiril ayah. Kemudian juga dalil-dalil secara musyahadah, artinya secara kasat mata, secara kenyataan memang sihir itu betul-betul ada taksirnya, ada efeknya. Ada yang sakit, ada yang terpisah yang disebutkan dalam Al-Quran, memisahkan suami dan istri dan semacamnya. Jadi artinya sihir itu betul-betul ada dengan berbagai macam cara yang tentunya tidak dibenarkan syariat, bahkan tidak sedikit yang menjurus kepada kekufuran. Cuman masalahnya ya jangan dikit-dikit sihir. Dengan dikit-dikit sihir kadang-kadang kita itu bakulan gak patek tenanan, terus gak payu ngomongin sihir, padahal ya krono kurang wiritan, kurang tenanan. Jadi sihir itu ada, tapi ya jangan dikit-dikit sihir. Bahkan ada lagi ibtila, ujian. Ma yadharu ala aidihim fitnatan liman yuridu dhalalahu fayutbi'uhum. Sesuatu yang Allah tampakkan melalui orang-orang yang celaka sebagai fitnah untuk orang yang mengikuti kesesatannya. Naudzubillah min dzalik. Jadi wong fasik tapi khariqul adae akeh. Nah, akhirnya dianggap pengikutnya wali. Akhirnya akeh sing melu, akhirnya sesat bareng-bareng. Sekarang kan banyak fenomena-fenomena gitu. Katanya ketemu Nabi Khidir mendino. Katanya bisa membaca isi hati. Ternyata orangnya nggak sholat, nggak tahu ibadah, senengane main biliar. Ini lagi viral nih. Bahkan sampai tingkatannya ngaku wali kutub. Padahal ra sholat, geni neng kafe, neng bar, dolanane karo cewek-cewek ayu. Naudzubillah min dzalik. Mafhum nggih. Ini penting nih. Kemudian lanjut pembahasan mukjizat lagi. Mukjizat ini perlu diketahui
tidak bisa diperoleh melalui riyadhah. Sebagaimana kenabian itu nggak bisa dengan tirakatan. Aku tirakatan jadi nabi. Nah, ini tidak bisa. Itu murni pemberian. Demikian pula mukjizat. Begitu juga karomah. Karena karomah itu istilahnya itu cabang dari mukjizat. Percikan dari mukjizat sebagaimana wali itu pewaris para nabi, maka karomah pun nggak bisa tirakatan. Karomah ini nggak bisa ditirakati. Aku tirakatan lah, ben aku duwe karomah. Ujung-ujungnya aku mungkin masuk maunah atau malah jadi sihir. Jadi sihir, nek ilmu ini hitam. Paham ya? Karomah itu murni pemberian Allah. Ini terutama yang terobsesi jadi wali-wali, tapi bahaya ya. Jangan punya cita-cita jadi wali khusus. Kalau wali umum nggak apa-apa. Aku pingin wali abdal, aku wali autad, aku pingin jadi wali kutub, dungo ngono. Ngerine nek gak makome akhirnya edan. Akhirnya edan. Nek aneh-aneh. Aku pingin duwe karomah. Wah enak rek dan duwe karomah. Sak ngomong dadi. Ora usah aneh-aneh. Kadang-kadang kita gitu, pingin hak kasaf, pingin iki, pingin iku. Istiqomah khairun min alfi karamah. Wahtassa nabiyuna bi sallallahu alaihi wasallam bi anna khatamar rusul bi anna syara'ahu la yunsakhu hatta yanqadi az-zaman. Wa Isa alaihi salatu wassalam ba'da nuzuli yahkum bi syar'i nabiyyina alaihi salatu wassalam. Dan Nabi kita dikhususkan sebagai penutup para rasul plus tentu saja penutup para nabi. Apa maksudnya kata ulama? Tubtada'u nubuwatuhu atau tabtadi'u nubuwatuhu wa risalatuhu. Maksudnya nabi dan rasul yang dimulai kenabian atau kerasulannya di zaman baginda nabi. Paham enggak ini? Maksudnya setelah nabi itu enggak ada nabi baru gitu loh. Tidak ada nabi baru ataupun rasul. Artinya ini tidak mengingkari, tidak menafikan turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Karena Nabi Isa itu bukan nabi baru. Diangkat jadi nabi sebelum Nabi Muhammad. Termasuk hadirnya Nabi Khidir. Diandaikan Nabi Khidir hidup. Kan khilafiyat tuh, ada yang mengatakan hidup, ada yang mengatakan sudah wafat. Kalau menurut Syekh Imam Al-Faruqi sudah wafat. Tapi punya kekuatan seperti orang hidup. Tapi ada juga mengatakan masih hidup. Tapi andaikan Nabi Khidir itu masih hidup, andaikan enggak masalah. Kenapa? Karena yang dimaksud la nabiya ba'da itu tidak ada nabi baru. Kalau nabi yang dilantik menjadi nabi, kasarannya ngono, diangkat jadi nabi sebelum baginda Muhammad, boleh-boleh saja. Kemudian keistimewaan baginda nabi, syariatnya enggak dinasah sampai hari kiamat. Nah terus Nabi Isa itu bagaimana? Pertanyaannya. Maka dijawab Nabi Isa besok pakai syariatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada yang tanya lagi di sini, loh, jari ini Nabi Isa sesuk kuwi kate menghapus jizyah. Padahal syariat baginda Muhammad itu jizyah ada enggak? Ada. Jizyah itu ada, di Nabi Isa itu enggak ada. Itu sebagaimana ini? Jawabannya yang pertama, barangkali nggak ada orang kafir waktu itu, sehingga nggak perlu jizyah. Wabah harbi diperangi, tidak ada kafir muahad musta'man. Itu jawaban pertama. Jadi tetap ikut syaratnya kanjeng Nabi. Yang kedua, Nabi itu yang mengatakan Nabi Isa menghapus jizyah itu siapa? Baginda Muhammad. Berarti baginda Nabi tahu kalau besok di akhir zaman itu tidak ada jizyah. Ditetapkan oleh Nabi Isa. Nabi tahu dan Nabi nggak ingkar. Artinya ini bagian dari syariatnya baginda Nabi juga. Bagian dari syariat baginda Muhammad. Kan ikrar baginda Nabi. Paham ya? Nah, terus cara ngambilnya bagaimana? Kan katanya Nabi Isa tadi syariatnya ikut kanjeng Nabi. Terus bagaimana ngambilnya? Ada yang mengatakan ya'khudhu minal Qur'ani was sunnah. Beliau langsung ngambil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi mustahid. Nabi Isa tadi mustahid.
Pendapat kedua, wakila yadhabu ilal qabri syarif. Datang ke kubur Kanjeng Nabi, fa ta'allamu minhu, belajar langsung ten kubur Kanjeng Nabi. Nyarkup. Wah, nyarkup. Nyarkup. Loh kok bisa belajar ke orang wafat gitu? Kan Nabi hayyun fi kubrihi. Kanjeng Nabi itu hidup sebagaimana kita bahas di akidah Dioban kemarin. Wa alam ketawilah annahu yunsahu ba'du syari'an nabi ba'dil akhar kama nusikha wujubu qawni aidatil ma'ram tafa'anha zawju wa sanatan biwujubi qawni 14 wa 10 wala naqsa fi dzalik. Dan ketahuilah bahwa ada nasakh dalam syariat baginda Nabi, intinya begitu. Kenapa beliau mengatakan begini? Karena ada sebagian kelompok, bahkan termasuk ulama kontemporer, termasuk Rasyid Ridho, termasuk yang kita pelajari usul fikih As-Sulam. Beliau condong bahwa dalam Al-Quran tidak ada nasakh. Tidak ada nasakh. Alasannya apa? Karena nasakh itu berarti kayak ilmu Allah nggak sempurna, merubah hukum, kata mereka. Yang kedua, dalil Qur'annya inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafidz, menjaga, maksudnya menjaga enggak nasakh. Nah, tentu saja pemahaman ini keliru. Yang pertama, menjawab bahwa nasakh itu berarti menunjukkan Allah itu enggak tahu. Kata siapa? Jadi ada masalah nasakh itu Allah mengganti hukum 1 dengan hukum 2, 3 bukan berarti Allah enggak tahu. Memang Allah sengaja. Allah tahu dan Allah sengaja. Karena ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Di antaranya mungkin ada beberapa orang itu nggak bisa langsung kena hukum 1 langsung. Tapi perlu tahapan. Seperti larangan minum khamr. Paham nggak? Makanya pertama boleh. Terus nggak boleh khusus dalam sholat. La taqrabus sholat wa antum sukara. Kemudian baru diharamkan. Allah menghapus hukum itu bukan Allah tidak tahu. Allah tahu, tapi memang dikasih tahapan. Paham? Lagi pula nasakh itu perkara mungkinat. Bukan perkara jaiz wujud. Bukan perkara wajib wujud atau mustahilul. Jadi oke-oke aja mau dinasakh atau enggak. Kemudian ayat Al-Quran juga Allah sendiri kok yang mau nasakh, manansah min ayatin aw nusiya na'ti bi khairin minha mithliha. Nah itulah hafidun itu bagaimana? Ya maksudnya yang dijaga tentu saja yang enggak dinasakh. Kalau dinasakh ya enggak termasuk lah hafidun. Dan orang-orang yang ingkar nasakh itu pasti menetapkan ada hukum yang enggak dinasakh. Ya ada hukum yang dinasakh. Contohnya apa? Iddah 1 tahun itu jelas sekali ayatnya. Walladzina tawaffaw minkum wa yadhuruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. 1 tahun kemudian diganti arba'ata asyhur wa asyra, 4 bulan 10. Mereka juga katakan nasakh. Nanti dijawab, kalau nasakh hukum enggak apa-apa, kalau nasakh tilawah enggak boleh. Loh, apa bedanya? Al-Qur'an itu kan memang mengandung ada susunan nazmnya, susunan lafadznya, ada hukumnya. Kalau hukum boleh dihapus, boleh dinasakh, harusnya susunannya juga boleh. Paham? Nih. Apalagi tadi? Dan nasakh juga banyak hikmahnya. Di antara tadi yang sudah disebutkan. Ada lagi untuk ujian, ngetes iman. Kayak peristiwa tahwilul kiblah itu. Yang banyak yang protes, sayqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatil kanu 'alaiha. Nyapa tuh pindah-pindah iki barangnya. Nyapa tuh pindah-pindah ini. Ini untuk ujian dan lain sebagainya. Di taklek saya As-Sulam sudah banyak. Saya kasih beberapa dalil-dalil tentang legalitas nasakh ini. Wajibu aidan dan wajib juga ala kulli mukallafin mithla umutha ay ya'rifa ar-rusulan dzukura fil Qur'an tafsilan wa yusadda bihi tafsilan. Dan wajib bagi setiap mukallaf baik laki-laki perempuan untuk mengetahui para rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara terperinci, Adam, Nuh, Hud, Saleh sampai kepada Muhammad, dan membenarkan mereka secara perinci. Amma ghairuhum, adapun nabi yang enggak disebut dalam Al-Qur'an, wajibul imanu bihim ijmalan, maka wajib diimani secara global. Pokoknya aku kabeh iman
karo nabi-nabi sing diutus Gusti Allah. Lakin naqala Sa'd fi Syarhul Maqasid, tetapi Imam Sa'duddin Tiftazani beliau menukil dalam Syarhul Maqasid annahu yakfil ijmal, bahwasanya cukup mengetahui secara global walaupun dalam hal utusan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Lakinnahu, tetapi ini lam yutba gitu ya. Ora dieloni sop sinten si Imam Sa'ad wa nadhamaha ba'duhum, dan menazamkan ing para rasul ba'duhum sebagian ulama faqala hatmun wajib. Hatmun iku wajib ala kulli taklif ing atase sekabehane wong kang mukallaf ma'rifatun utahe ngeweruhi bi anbiya kelawan para nabi ana tausne sing terpinci kot alimu. Teman-teman wis ngeweruhi sapa kot olimu teman-teman diweruhi sapa si rasul atau sapa anbiya. Tilka hujjah dalam ayat tilka hujjatuna minhum thamaniyah, di antaranya 8 min ba'di asyar selepas 10 18 maksudnya. Wayab qasab dan kemudian sisanya 7 tambah 18 berapa berarti? 25 wa hum Idris Hud Syu'aib Shalih wa kadzal kifil adabil mukhtar qad khutimu. Wa mimma yaj'atu an aswahu sallallahu alaihi wasallam, dan antara yang perlu diyakini bahwa sahabat Nabi afdhalul quruni adalah sebaik-baiknya generasi. Ini penting ini. Kadang-kadang kita itu ditipu. Generasi emas Islam adalah zaman Abbasiyah. Ketika ilmuwan merajalela, ketika ilmuwan bermunculan, ada yang ahli pesawat, sahabat namanya Abbas bin Firnas, ini kedokteran Ibnu Sina, omong kosong. Generasi emas dalam Islam itu bukan itu, tapi para sahabat, di mana orang bisa mengamalkan sunnah Nabi secara sempurna. Ini generasi emas. Paham? Abbasiyah ya generasi bagus juga tapi tidak emas karena banyak kekurangan waktu itu. Dalam satu segi keilmuan memang naik. Terus dari segi jihad, segi zikir merosot. Tsumma tabi'un, kemudian tabi'in lahum tsumma atba'un, kemudian tabi'in. Wa afdhalus sahabat, sedangkan paling utama dari sahabat Abu Bakrin fa Umar fa Utsman fa Ali ala hadha tartib ing tartib. Ini pendapat sing jumhur. Lakin qala al-Alqami, tetapi Syekh mengatakan sayyidatuna Fatimah akhuha sayyiduna Ibrahim afdalu minas sahaba al itlaq. Sayyidah Fatimah dan saudaranya, apa saudaranya? Ibrahim adalah yang termulia di kalangan sahabat secara mutlak. Hatta min khulafa'il arba', walaupun dari khulafa' arba'ah. Makanya jangan terlalu cepat mengatakan orang yang lebih mengutamakan keluarga Nabi atas Sayyidina Abu Bakar Umar langsung divonis sesat. Paham? Karena Ahlus Sunnah ada yang mengatakan begitu itu, walaupun ini minoritas. Dan yang kita pegang sendiri, enggak. Yang paling utama Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali. Itu. Pendapat jumhur begitu. Tapi jangan langsung, wah Syiah ini. Loh enggak. Ini Ahlus Sunnah pun juga ada yang pendapat begitu. Bahkan wakana Sayyiduna Malik yaqul la ufaddilu ala bid'ati Rasulillah ahadan. Kata Imam Malik, Ahlussunnah Jamaah ini, saya tidak akan mendahulukan atau lebih mengutamakan atau memenangkan melebihi keluarga baginda Nabi seorang pun dari sahabat. Karena yang paling utama di kalangan sahabat sapa? Keluargane Kanjeng Nabi, ya putra-putrine kuwi. Itu pendapatnya Imam Malik. Paham? Artinya di sini ada khilafiyah, harus kita akui. Ojo gampang-gampang nuduh Syiah. Walaupun rata-rata yang begitu memang Syiah. Bedanya apa? Nek Syiawi karo mencaci merendahkan Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Tapi kalau Imam Malik enggak. Kan ngomong potongan daging atau darah daging baginda Nabi tentu saja lebih aku muliakan. Paham? Ya biasa lah nek aduh pun kadang begitu itu kan. Gus luweh tak mulyane timbang kau abeh wong sing boroi hatta ustad. Justru pendapat kita lebih condong ke sini. La ufaddilu ala bid'ati kiai kan itu ahadan. Tapi nek jumhur mboten jumhur.
Wa hadza huwa alladhi yaji'u i'tiqaduhu wa nalqallahu alaihi insyaallah taala. Dan ini adalah pendapat yang wajib diyakini dan kami akan berjumpa membawa keyakinan ini. Wa mimma yajibu i'tiqadu aidan annahu sallallahu alaihi wasallam ulida fi Makkah, di antara yang wajib diyakini bahwa Nabi dilahirkan di Mekah wa tufiya fil Madinah, wafat di Madinah. Ini termasuk keistimewaan di antara nabi yang makamnya itu mutawatir tempatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang lain ada khilafiyat kadang. Nabi Adam makamnya di mana, Nabi Idris, Nabi Nuh. Baginda Nabi mutawatir. Itu di antara keistimewaan umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib 'alal aba'i yu'allimu auladahum bidzalik, dan wajib atas para bapak untuk mengajarkan anak-anaknya bahwa Nabi lahir di Mekah, wafat di Madinah. Qala al-Juhuri wa yajib 'ala syakhsi an ya'rifa nasabahu. Bukan hanya itu saja, wajib ngerti nasab Kanjeng Nabi min jihati ummihi wa min jihati abihi, baik dari jalur bapak maupun jalur ibu. Nah, ini penting, kadang-kadang ada yang rada teledor ini. Dan ini akan dibahas nanti di akhir bab. Wa sa'ati insyaallah taala dzikra dzalika, penjelasan itu fil khatimah, di penghujung kitab, penutupan kitab. Qala al ulama wa yanbaghi sugiannya ayyarifa kullu syahsin, setiap orang mengetahui iddat aulati, jumlah putra-putri Kanjeng Nabi, wa tartibahum, dan urutannya fil wiladah, dalam kelahiran. Li'annahu yanbaghi syahsi arifa sadatihi wa hum sadatul ummah, karena seyogyanya namanya orang itu kenal pimpinannya, sedangkan putra-putri Nabi itu pimpinan umat. Lakin lam yusarrihu fi ma ra'aitu bi wujubi dzalik aw nadbi, tapi enggak sampai wajib, kata beliau. Para ulama enggak menjelaskan wajib ataukah sunnah. Lakin tetapi qiyasun dhahiri al-wujub, seharusnya wujub. Kalau dikiaskan dengan wajib mempelajari lahir Nabi, wafat Nabi, mestinya juga wajib. Wa auladuhu sallallahu alaihi wasallam sab'atun, ada 7, salah satu dzukurin, 3 laki-laki, wa arba'atu inasin, 4 perempuan, ala sahih, atas pendapat yang betul, yang sahih. Tartibul wiladah, tertibnya al-Qasim, yang pertama Qasim, bahwa awal auladi, putra pertama beliau sallallahu alaihi wasallam, thumma Zainab, kemudian kedua Zainab, thumma Ruqayyah nomor 3, thumma Fatimah yang keempat, thumma Ummu Kulthum yang kelima, Ummu Kulthum, thumma Abdullah, kemudian Abdullah yang keenam. Wa huwal mulaqab bi Thayyib wa bi Thahir, ini ya yang dikasih gelar Thayyib dan Thahir. Fahuma laqab Thayyib Thahir, laqabani, 2 laqab, li Abdillah, untuk 1 orang, yaitu anak Nabi namanya Abdullah. Lasma syakhsaini mughayyiraini lahu, bukan 2 nama yang berbeda, tapi 1 untuk 1 orang maksudnya. Wa kulluhum min Sayyidina Khadijah, semua tadi 6 tadi dari Sayyidina Khadijah. Wasabi, putra ke-7 Sayyidina Ibrahim min Mariyatul Qibtiyah, dari Maria Qibtiyah, yang ke-7 itu dari Maria Qibtiyah. Hadza wal narja' ila tamamil aqaid. Lanjut. Atsani wal arba'un, akidah yang ke-42, yaitu wajib bagi Rasul. Wajib secara apa? Nah, kalau dalam kitab kalian, dalam matan, wajib secara akli. Tetapi dikonter, ditolak oleh Imam Bajuri dalam hasyiahnya, bahwa di sini wajibnya secara syar'i, tidak secara akli. Artinya sebetulnya secara akal itu menerima aja Nabi nggak sidq itu. Tapi syarak mewajibkan Nabi harus sidq. Bahkan beliau katakan, yang mengatakan secara akli itu kayaknya apa? Kena konsepnya Mu'tazilah, ketularan Mu'tazilah. Mu'tazilah kan begitu kan? Sholah dan aslah wajib akli kan gitu. Pengutusan Rasul wajib akli. Tapi kalau dalam kitab-kitab yang lain, termasuk kitabnya ini Durusul Tauhid yang biasa kita kaji, yang pas dua-duanya, syar'an wa aqlan. Karena otak kita itu susah menerima Nabi kok bohong. Nabi kok bohong. Paham ya? Ada 4, ini sangat terkenal, nggak usah panjang-panjang penjelasannya. Yang pertama as-sidq, yaitu jujur. Apa itu? Mutabaqu khabarin lil waqi'. Kabar yang dibawa oleh para nabi kita yakini sesuai dengan fakta. Alaihi salatu wassalam fi jami' aqwalim, di seluruh sabda-sabda beliau. Ats-tsalitsah arba'un, 43, al-amanah. Apa maksudnya amanah? Ismatuhum minal wuqu' fi muharramin aw fi makruh. Nabi enggak mungkin jatuh pada perkara haram atau perkara makruh.
Jenenge para nabi gak mungkin ngerjane perkara haram, makruh apalagi dosa. Baik dosa kecil atau dosa besar. Nabi bisa lupa. Tapi gak mungkin maksiat. Lah bagaimana Nabi kok ada riwayat wudu 1 kali, 2 kali kan makruh itu. Ada riwayat lagi Nabi kencing berdiri kan makruh. Nabi makan berdiri kan makruh. Makruh untuk kita. Untuk Nabi tidak makruh. Paham? Bahkan untuk Nabi bisa wajib itu. Kenapa? Lil bayanil jawaz atau litasyrek. Karena kalau Nabi itu nggak pernah minum berdiri, makan berdiri, jadi ini kok wajib lungguh. Paham nggak? Maka Nabi harus berdiri. Mama kencing nggak pernah berdiri, lu jadi wajib akhirnya lungguh. Paham nggak? Lupa pun begitu. Ini untuk syariat. Kalau Nabi nggak pernah lupa, bagaimana umatnya mau niru? Jadi memang disengaja dilupakan oleh Allah. Paham ini? Nah, riwayat-riwayat yang mengatakan Nabi Sulaiman membiarkan istrinya nyembah berhala, kemudian Nabi Daud konspirasi jenderalnya supaya mati, istrinya diambil, yang model-model begini harus kita tolak semua. Paham nggak? Dan Nabi Adam kok maksiat itu menurut Allah. Kalau menurut manusia nggak maksiat. Al-Quran sendiri mengatakan lupa kok. Wa nasiya Adam rabbahu. Wa nasiya Adam. Nabi Adam lupa. Yang mengatakan lupa siapa? Al-Qur lupa kan nggak ada hukum. Nah, Nabi Adam juga maksiat. Tapi saking tingginya derajatnya jadi koyok maksiat. Jadi orang semakin tinggi kan kesalahan dikit jadi kayak besar. Orang preman nguyuh ning pinggir jalan nggak masalah. Tapi nek ustad, nek kiai nguyuh pinggir jadi masalah. Nah, gambarannya kayak begitu. Arabi awal arba'un 44 tablighu ma umiru tablighi lil khalaq, menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan kepada makhluk, enggak mungkin menyembunyikan. Al-khamisah wal arba'un, yang ke-45 al-fatanah, cerdas. Nabi wajib cerdas. Enggak cerdas bagaimana mau menyampaikan dalil plegak-pleguk model kayak dhewe enggak jelas. Fadil arba'ah, maka 4 ini tajibu lahu alaihi salatu wassalam bi ma'na anna la tusawwaru fil aqli adamuha. Ini yang akal ini yang dikritik oleh Imam Bajuri. Cocoknya kata beliau fi syar'i. Wa yatawaqqafu dan kandak berhenti tergantung liman iman ala ma'rifati dzalik ala khilafina sanusi wa ghairihi wa yastahilu alaihi wassalatu wassalam. Addadu hadil arba'ah wa hiya al-kadhib wal khiyana bi fi'il muharram wa makruhin wal kitman syai'in ma umiru bi tablighi wal falata lan falata. Hadil arba'at sahilu alaihim wassalatu wassalam bima'na anna la tasawwara fil aqli wujuduha wa taqaful iman ala ma'rifati ala ma taqaddam. Maksudnya iman itu tergantung, ini maksudnya nek gak ngerti iki ya kafir menurut Imam Sanusi. Kan Imam Muqallid kafir. Tapi yang muktamad enggak, dosa kalau dia mampu. Hadits tis'atun wa arba'una aqidatan, ini 49 sempurnanya akidah ke-50. Jawazu wuqu'il a'radil basyariyah bihim allati la tu'addi la naqsin fi maratibihim al-'aliyah. Jaiz para nabi yaitu bisa menerima hal-hal atau sifat-sifat manusiawi dengan catatan tidak sampai merendahkan atau menjatuhkan martabat mereka. Nabi bisa sakit, Nabi bisa saja capek, bisa ngantuk, bisa tidur. Tapi tidak sampai hal-hal manusiawi yang menjatuhkan martabat. Nah ini banyak nih cerita-cerita sing pas Israiliyat dulu. Kayak Nabi Ayub sakit sampai dibuang di sampah. Nah itu kita tolak. Nah sakit yang sampai menjatuhkan martabat, nggak mungkin Nabi kok tekek sampah. Bagaimana beliau seorang yang diperintahkan untuk berdakwah? Kemudian ada Nabi tadi ngesir cewek kayak begitu itu. Atau Kanjeng Nabi, walaupun belum jadi Nabi, walaupun sebelum jadi Nabi, karena keyakinan kita Kanjeng Nabi itu pada nubuwah, qabla nubuwah maksum. Kok Nabi nyolong jambu bangsane itu harus kita tolak, siapapun orangnya. Siapapun, apalagi wong sing gondrong blaus ya. Ini gak patek wong alim, ini sejarawan ekonomi. Ini wajar kalau tergelincir. Ini ngomong tanah ngawur. Ini ngomong
ngawur. Jadi pas Nabi diparingi Jibril ngoro neng dukun. Lho ahlul kitab kok dipadakne karo dukun. Ini dukun ini wong bodoh. Ahli kitab iki kiai ya sakmono kuwi. Ya, kiai. Memang orang alim dalam hal kitab namanya aja ahlul kitab. Memang ilmuwan. Uji dukun ngawur. Mau cocote ngono. Oke, sekarang pembahasan dalil sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Wa dalil wujubi sidqi lahum alaihimus salatu wassalam annahum law kadzabu lakana khabarullahi ta'ala kadziban. Lianna Allah ta'ala saddaqa da'wahum ar-risalata biidharil mu'jizati ala aydihim wal mu'jizatu nazilatun manzilata qawlihi ta'ala sadaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu anni. Jadi di antara dalil wajibnya sifat sidq, sifat jujur, benar bagi para nabi dan rasul adalah andaikan mereka berdusta, tentu saja berita dari Allah juga dusta. Mengapa demikian? Karena Allah SWT itu sudah membenarkan risalah mereka, yaitu dengan menampakkan mukjizat, menampakkan sesuatu yang luar biasa melalui mereka. Sedangkan mukjizat ini menempati firman Allah, atau seakan-akan mukjizat itu adalah firman Allah, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Hambaku iki wis bener dalam setiap yang dia sampaikan. Artinya begini. Jadi Nabi dan Rasul itu kan dikasih mukjizat, hal-hal yang luar biasa, yang tidak bisa ditiru atau dilawan di waktu itu. Tentunya tampaknya mukjizat ini secara tidak langsung atau secara lisanul halnya, secara tidak langsungnya itu seakan-akan Allah bilang gini, ini hambaku saya kayak mukjizat ini karena dia utusan saya, karena dia sudah benar sesuai dengan arahan saya, sesuai dengan firman saya, sesuai dengan perintah saya, makanya saya kasih mukjizat. Artinya berarti kalau Nabi dan Rasul itu berdusta, berarti seakan-akan kita juga mendustakan Allah yang membenarkan mereka. Sedangkan mendustakan Allah ini hal yang sangat buruk, dan Allah berbuat dusta ini juga perkara yang mustahil. Mafhum ya? Wa tawdihu penjelasannya anna Rasulullah bahwasanya seorang utusan idza ata qaumu ketika ia mendatangi kaumnya wa qala ana rasulun ilaikum, aku adalah utusan untuk kalian minallah dari Allah. Wa qalu, kemudian mereka kaumnya tadi menjawab, mad dalil ala risalatik, apa dalilnya kalau kamu rasul utusan itu? Wa qala lahum, maka para utusan atau utusan tersebut mengatakan, contohnya insyiqaqu hadzal jabal, ini bukti kalau saya ini utusan Allah, gunung ini terbelah. Kemudian kaum tadi mengatakan iti bimakuluta atau iti bimakuluta syuqallal jabal inda qaulihim al-madhkur tasdiq li ta'rus ar-risalah. Ayo coba buktikan terbelahnya gunung itu. Ternyata Allah membelah gunung. Jadi seakan-akan perbuatan Allah membelah gunung untuk utusan ini kedudukannya itu sama dengan ini loh, tak belah gunung, menunjukkan kalau memang utusan saya ini betul. Memang orang ini betul-betul utusan saya. Sehingga kalau utusan ini kita katakan bohong, berarti juga mengatakan Allah itu bohong. Karena kalau memang utusan itu bohong, seharusnya Allah nggak kasih mereka pembuktian atau mukjizat. Paham ya? Fasyaqallahu ta'ala al-jabal atau fasyaqqullahi ta'ala al-jabal nazilah manzilah taqul ta'ala, maka tindakan atau perbuatan Allah membelah gunung ini menempati firman Allah, sadaqa abdi, hambaku telah berbuat benar, sudah jujur dalam apa yang dia sampaikan. Jadi bukti bahwa dia ini utusan Allah, bahwa Allah setuju dengan dia, Allah kasih mukjizat. Falau kana rasulu kadziban akan hadzal khabar kadziban. Maka kalau Rasul itu dusta, tentu saja kabar tadi yang sodako abdi yang diwujudkan
sebagai bentuk mukjizat tentu juga kadzib. Wal kadzib alaihi ta'ala muhal, sedangkan kadzib atas Allah, dusta bagi Allah adalah muhal. Fayakuna kadzibur rusul muhalan, maka akhirnya dustanya Rasul juga menjadi muhal. Wa idza intafa'anul kadzib, kalau kadzib ini sirna dari para nabi dan rasul, tsabatal musaddiq, maka tetaplah kebenaran atau kejujuran bagi Rasul. Ini dalil sifat sidq. Kemudian dalil amanah. Wa amma dalil amanah, adapun dalil amanah ay ismatuhum zahiran wa batinan min muharramin aw makruhin, yaitu terjaganya para nabi dan rasul dari perkara haram atau makruh baik secara zahir dan batin. Annahum law khanu bi irtikabi muharramin aw makruhin lakunna ma'murina bimithli ma yaf'aluna. Andaikan mereka itu khianat, yaitu dengan berbuat perkara haram atau makruh, tentu kita juga diperintah untuk berbuat haram atau makruh. Walaysihu an nu'mara bil haram aw makruh. Sedangkan kita tidak sah, tidak dibenarkan bahwa kita diperintahkan menjalankan haram dan makruh. Kita kan diperintah untuk menjauhi perkara haram. Lah kalau Nabi menjalankan perkara haram, berarti otomatis kita diperintah perkara haram, dan ini tidak sahih, tidak benar. Mengapa? Li'anna Allah Ta'ala la ya'mur bil fahsya. Karena Allah tidak memerintahkan mengerjakan perkara yang jelek, perkara haram atau makruh. Fata'ayyana, maka menjadi jelas, menjadi harus, annahum, bahwa sesungguhnya para nabi rasul lam yaf'alu illa ta'ah, tidak berbuat kecuali ketaatan, imma wajibah au mandubah, ada kalanya wajib atau sunnah. Wala tadkhulu af'aluhum al-mubahat, bahkan perbuatan para nabi dan rasul itu pun tidak sampai mubah. Kuwabeh perbuatan kanjeng nabi negak wajib ya sunnah, mubah pun ndak. Li'annahum idza fa'alul mubah yakunu li bayani li jawas. Andaikan mereka menjalankan perkara mubah, sebetulnya itu untuk menjelaskan kebolehan, dan menjelaskan kebolehan itu bagian perintah juga. Paham ya? Terus wa amma dalilu tabligh, adapun dalil sifat tabligh, fali annahum mongko krana tumsina bin rasulullah katamu lakuna ma'murina bi kitmanil ilm. Andaikan mereka menyimpan ilmu yang harus disampaikan, tentu kita juga diperintah untuk menyimpan ilmu, sedangkan kita dilarang untuk menyimpan ilmu, sebab katimal ilm mal'unun, menyimpan ilmu dilaknat. Fata'ayyana, maka menjadi mesti, annam lam yaktumu fathabata lahu tabligh, kalau mereka harus menyampaikan, maka menjadi tetaplah sifat tabligh. Tentu saja yang dimaksud di sini ilmu-ilmu yang seharusnya disampaikan. Karena ada ilmu-ilmu yang memang tidak mesti disampaikan, bahkan kalau disampaikan akhirnya menjadi fitnah. Sebagaimana satu riwayat yang menyebutkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW punya ilmu tentang nama-nama orang munafikin, tetapi sama beliau tidak disampaikan pada khalayak umum, hanya disampaikan pada sahabat khusus saja. Seperti sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman itu yang menyimpan nama-nama orang munafikin, dikasih tahu Nabi. Termasuk Sayyidina Abu Hurairah juga, beliau pernah mengatakan dalam hadis Bukhari itu, indi wi'an minal ilm, saya punya 2 wadah dari ilmu. Amma ahaduma faqad basastu wa amma al-akhar la in basastu laquti'a hadzal bul'um. Kurang lebihnya begitu itu. Saya punya 2 ilmu. Yang pertama sudah saya sampaikan, yang satu andaikan saya sampaikan tentu leher saya ini terpotong. Jadi memang ada ilmu-ilmu itu yang tidak perlu disampaikan, yang kalau disampaikan malah jadi fitnah. Nah, kalau ini beda lagi, nggak termasuk penyembunyi ilmu dilaknat. Paham ya? Wa amma dalil fatana, adapun dalilnya sifat fatana ay al-hidq, cerdas. Lahum alaihi salatu wassalam, fal annahum, karena sesungguhnya mereka, law intafat anhumul fatana, andaikan enggak punya sifat cerdas, lama qadaru, tentu mereka enggak mampu ayyuqimu hujjatan, untuk menegakkan, untuk
apa istilahnya itu, berargumentasi alal hosmi, membantah musuh-musuhnya. Lakin iqamatul hujjah minhum alal hosmi dalla alaihi al-Qur'an fi ghairi mawdi'in. Sedangkan argumen-argumen para nabi untuk melawan musuhnya sudah ditunjukkan oleh Al-Qur'an, tidak hanya dalam satu tempat. Nabi Ibrahim debat sama Namrud, kemudian Nabi Musa debat sama Fir'aun. Banyak lagi dialog para nabi yang menunjukkan bahwa mereka ini berarti orang cerdas, karena wa iqamatul hujaji la takunu illa minal fadhan, karena menegakkan hujjah atau argumen tidak bisa terjadi kecuali dari orang yang cerdas atau dari kecerdasan. Wa amma dalilu jawazi wuqu'il aradil basyariyah, sekarang dalil sifat jaiz bagi Rasul. Anam bahwasanya mereka la yazalun yatrakuna yataraqqa fil maratibil aliyah, tidak henti-hentinya mereka naik di tingkat-tingkat dari derajat-derajat yang tinggi. Wa wuqu'il amradi mathalan ziyadatun fi maratibil aliyah, dan tertimbanya penyakit merupakan sesuatu untuk meningkatkan derajat mereka. Wali ajli ayatasalla bihim ghairuhum wa ya'riful aqil anna dunya laysat dara jazain li ahbabihi, dan juga di antara hikmah mereka bisa sakit adalah untuk menghibur selain para nabi dan rasul. Sehingga kita kalau sakit itu bisa terhibur, nabi saja sakit, nabi saja kena begini kena begitu, masa saya yang banyak dosa sakit dikit aja ngeluh. Dan juga agar orang yang cerdas bisa berpikir, bisa paham bahwa dunia itu bukan tempat pembalasan. Idlau kanat dara jazain ya hababi lama asabahum syai'un min taqadduratiha sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'isil azam sayyidina Muhammad alaihi salatu wassabihi wa ahli baiti ajma'in. Sebab andaikan dunia itu sebagai tempat pembalasan, tentu mereka nggak akan terkena penyakit dan musibah. Bagaimana kena musibah? Dosa saja nggak punya. Kalau memang tempat pembalasan, ya enak-enak tok para nabi. Tapi nyatanya enggak. Waqad tamat al-khamsuna, dan sungguh telah sempurna, lengkap, komplit 50 akidah biadillati syarifah beserta dalil-dalilnya yang mulia. Wal nadhkur, maka kami akan menyebutkan laka kepada engkau syai'an sesuatu mimma yajib i'tiqadu, di antara yang wajib di'tikadi, minal umuri lati adillatuha sam'iyatun, dari hal-hal perkara-perkara yang dalilnya sam'iyah. Jadi sebagaimana yang pernah kita bahas bahwa ilmu akidah itu ada 3. Ada ilahiyah, ada nubuwah, ada sam'iyah. Artinya sam'iyah itu allati la tathbut illa bisama'. Ketetapannya itu berdasar dengan informasi dari para nabi dan rasul, dari Quran dan hadis, enggak dari akliyah. Kalau ilahiyat yang kita bahas kemarin itu bersumber dari akli, walaupun tentu saja dasarnya sebetulnya juga nakli, tapi yang paling menonjol itu akli dengan beberapa alasan yang pernah kita bahas. Fa'alam, maka ketahuilah anna bahwasanya yajibul iman, wajib iman bi anna nabiyina haudhan, bahwa baginda nabi memiliki haud, telaga. Kata beberapa ulama, telaganya ada 2. Seperti ada khilafiyah di sini ya. Sudah ada mengatakan ada 2, dan ini yang disahihkan oleh Imam Qurtubi dan dipilih oleh Imam Sanusi dalam Syarhul Kubra. Wal jahlu bi kaunihi ba'da sira qabla ladru, dan ketidaktahuan apakah haudnya ini setelah sirat atau sebelum sirat itu tidak masalah, nggak ngerusak iman maksudnya. Berarti kalau sepintas musannaf ikut pendapat yang mengatakan haud itu cuma 1. Karena kalau 2 berarti ya qabla sirat ada, ba'da sirat juga ada.
Taridul khalaik yaumal qiyamati wa huwa khairul kautsar alladzi huwa nahrun fil jannah, yang akan didatangi seluruh makhluk pada hari kiamat. Dan maksudnya seluruh makhluk ya, selain orang-orang zalim ya. Maksudnya kebanyakan makhluk selain orang zalim, dan tentu saja ahli neraka. Semoga kita termasuk yang dapat minum haud dari tangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan haud ini bukanlah Al-Kautsar yang merupakan sungai di surga. Wa mimma yajib i'tiqaduhu, dan diantaranya wajib di'tikadi, diyakini annahu yashfa'u yawmal qiyamah fi faslil qada'i hina taqifun nas wa yatamannaw al-insiraf walau lin-nar wa yashfa'u fi insirafin min al-mawqif wa hadhihi syafa'ah mukhtassatun bihi, syafa'ah kubra maksudnya. Itu kita yakini melalui hadis-hadis yang mutawatir makna bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki hak yang luar biasa, yaitu syafaat. Dan syafaat ini ada 5 yang pernah kita bahas. Yang terbesar syafaatul kubra, itu mengentaskan semua manusia mukmin maupun kafir dari menunggu ketidakjelasan untuk menuju ke hari faslul qada, hari di mana diputuskan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Pernah kita bahas ini. Wa mimma yajibu i'tiqadu annal wuqu'a fil kaba'ir, bahwasanya jatuh dalam dosa besar ghairul kufur atau ghairul kufur, selain kekufuran, lu yujibul kufur, tidak mewajibkan kekafiran. Jadi pelaku dosa besar tidak sampai kafir. Ini pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Karena pendapatnya Khawarij, dosa besar itu mengeluarkan seseorang dari iman. Wong dosa besar wi langsung kufur. Kalau kita ndak, dosa besar tetap iman. Kecuali kalau dia menghalalkan dosanya, zina halal, maling halal, itu bisa kufur. Kalau Mu'tazilah tengah-tengah. Dosa besar itu tengah-tengah, tidak keluar dari iman tapi juga tidak iman. Wa tajibut taubatu, dan wajib taubat halan seketika minadzambi, dari dosa, walau saghiratan 'alal mu'tamadi fiha, walaupun tidak sampai keluar dari iman tapi wajib taubat seketika, tidak boleh nunda-nunda walaupun dosa kecil. Wala tantaqidu taubah bi'audi ila dzambi bal yajib li hadzal dzambi taubatun jadida. Kalau tobat ngelakuin lagi bagaimana? Ya tobat lagi. Ya tobat pertama enggak diterima, ya diterima, tapi harus taubat lagi. Wajib 'ala syakhsi ayajtanibal kibra wal hasada wal ghibah. Qauli Rasulullah, dan wajib untuk seseorang untuk menjauhi sifat-sifat tercela, sombong, hasad, ghibah. Nanti akan dijelaskan apa itu. Karena sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna li abwabis sama, sesungguhnya bagi pintu-pintu langit, hujaban, ada tukang-tukang penghalang, ada penjaga-penjaga yang kalau ada hal-hal sesuatu enggak boleh masuk. Apa itu tugasnya? Yaruduna, menolak amal ahlil kibar, amalnya orang yang sombong, hasad dan ghibah. Ay yamna'unaha minas su'udi fala tuqbal, mencegah ahlul kibr dan seterusnya tadi dari naik sehingga amalnya enggak diterima. Naudzubillah min dzalik. Kemudian pengertiannya apa itu hasad? Hasad adalah tamanni zawali ni'matil ghair sawa'un kana tamanna an ta'tiyalahu lil hasid aula, yaitu mengharap hilangnya nikmat orang lain. Hasad itu pengen nikmat wong liya hilang, entah hilangnya itu menuju dia si hasid atau enggak, pokoknya hilang. Pokoknya dia gak pintar, pokoknya dia gak sugih. Itu juga termasuk hasad. Nah, yang dibolehin dalam agama itu ghibthah. Kalau ghibthah itu pengen gitu saja. Dan ini kalau pengennya dalam hal agama tanpa ingin hilang dari orang itu, ini malah bagus. Lihat orang hafid Quran pingin, itu bukan hasad tapi ghibthah. Wal kibru, sedangkan sombong, batrul haq wa hum sul khalaq, menolak kebenaran dan meremehkan makhluk.
dinasihati walaupun ora bener ditolak. Cah cilik ngomong apa? Kowe sapa lah. Ini bagian dari sombong. Wa ma'anil khamsil khalqi al-istiza' bihim, meremehkan makhluk, meremehkan orang lain. Wajib aydan, dan wajib juga ayatrukan namimah, meninggalkan adu domba. Wa hiya sa'yu bainan nas wajil ifsad, mengadu domba untuk merusak hubungan mereka. Li'anna warada, karena ada satu hadis, la yadkhulul jannah qattatun, tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang awal, orang yang suka adu domba. Na'udzubillah min dzalik. Bi fathil qawat asyaddid ta'il mutsanna min fawqin ba'daha alifun wa akhiru wa ta'un mutsanna min fawqin aidan qattatun. Wa mahallu ma taqaddam min hurmatil hasad lam takun ni'mah hamilatil mahsul al fujur wa illa jazat amanizun ni'ma anhu. Tentu saja ada pengecualian. Kalau hasadnya itu ingin menghilangkan kemaksiatan ya nggak apa-apa. Mama ada orang sugi krono judi, muga-muga kere. Maksudnya muga-muga duit haram iki ilang. Atau ada pezina, muga-muga zina ilang, umpama gitu. Ini ya beda. Ini hasad yang dibolehkan. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna ba'dha man irtakaba al-kaba'ir yu'adzab walau wahidan. Bahwa sebagian yang dosa besar itu pasti diadab walaupun satu orang, karena sudah janji Allah dosa gede bakal disiksa, maka harus meyakini walaupun sing disiksa nanti satu, umpamanya begitu itu. Oke. Dan tentu saja kalau dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ashabul kabair itu tahta masyiatillah, pelaku dosa besar itu tergantung Allah, nanti bisa Allah ampuni, bisa Allah siksa, tapi pasti ada yang disiksa walaupun satu. Semoga kita termasuk yang diampuni oleh Allah. Amin. Nggih. Subhanallah hamdihi subhanallahi asyhadu an la ilaha illallah.